Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu dosen, penguji pada uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Abdul Mujib. Saya adalah salah satu dari mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK IAIN Salatiga. Saya merupakan seorang guru pendidikan agama Islam. Saya bertugas di MI Islamiyah Wonomerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Pada hari ini, hari Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Saya akan mengajar pada kelas 5 MI Islamiyah Wonomerto pada pelajaran fikih materi ketentuan sedekah. Kepada Bapak Ibu dosen, mohon bimbingan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan doa dulu, Mas Tadim. Siap, kita mulai. Melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, absensi dulu ya. Ya, nomor 1 Ahmad Fahru Rozi, hadir. 2 Ainun Hikmah, hadir. 3 Arya Kamandalu. Kita akan belajar pelajaran apa ini? Fikih. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang siapa yang masih ingat? Enggak, Sasa. Ya, pengertian sedekah. Sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sedekah adalah pemberian berupa apa? Barang atau harta tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang ketentuan sedekah. Ketentuan sedekah ini meliputi nomor 1 adalah hukum sedekah. Nomor 2 rukun sedekah. Nomor 3 nomor 4 sedekah, dan nomor 5 adapun tujuan pembelajarannya, tujuannya adalah 1 untuk mengidentifikasi ketentuan paham bagaimana ketentuan sedekah. Yang kedua, memahami supaya tahu bagaimana caranya memberikan sedekah. Nomor 3 adalah menjelaskan uang yang berkaitan dengan sedekah. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sedekah. Ini untuk memotivasi kalian
agar giat bersedekah dan membiasakan diri bersedekah. Kita lihat video tentang sedekah. Ya, itu adalah video tentang sedekah. Ada anak SMP kelas berapa itu? 3 yang diberi uang jajan setiap hari 10.000. Dikumpulkan sampai 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terkumpul 50.000 dikasihkan kepada orang sedekah karena ibunya sudah meninggal dunia. Ya, dikhususkan kepada ibunya. Nanti dicontoh ya. Sudah besar. Dari video tadi, kira-kira siapa yang pernah melakukan atau mempraktekkan sedekah? Ya, Mas Faru. Sedekah apa? Karena apa? Memberikan uang kepada orang miskin atau pengemis, itu namanya sedekah harta. Kita lihat materi pelajarannya. Yang pertama adalah hukum sedekah. Hukum sedekah itu hukum asalnya adalah sunnah mu'akkad. Tapi hukum sedekah itu pada suatu keadaan bisa berubah menjadi wajib. Katakan bisa berubah menjadi wajib. Kapan? Yaitu apabila ada seseorang yang sangat membutuhkan, yang sudah 2 hari 2 malam tidak makan, misalnya. Kalau tidak makan itu bisa menimbulkan kematian. Nah, orang itu meminta pertolongan. Nah, kita mempunyai, kita berikan, kita wajib. Itu namanya sedekah wajib. Kemudian selanjutnya adalah rukun dan syarat sedekah. Rukun dan syarat sedekah itu yang pertama adalah orang yang memberi. Orang yang memberi itu syaratnya adalah memiliki benda, memang punya sendiri, bukan punya orang lain. Punya orang lain terus diberikan kepada orang lain, itu namanya ngapusi atau berbohong. Milik sendiri, saya punya duit, saya kasihkan. Itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, ijab kabul. Ijab kabul itu perkataan orang yang memberi. Saya beri kamu uang 2.000 misalnya. Kabul itu
ucapan orang yang menerima. Ya, saya terima kasih. Itu namanya ijab qabul. Kemudian yang ketiga adalah barang yang diberikan itu syaratnya dapat dijual atau bernilai. Jangan memberikan sebagian kertas, itu namanya bukan sedekah bernilai, bukan sebagian kertas. Tidak kan? Tidak. Memberikan barang yang bernilai. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam sedekah. Ada berapa itu? Ada 4. Yang pertama sedekah wajib. Wajib itu sedekah yang harus dilakukan. Misalnya apa? Misalnya zakat fitrah. Yang kedua sedekah sedekah barang-barang yang dilarang oleh agama. Yang ketiga adalah sedekah sunnah yang biasa, dan yang keempat adalah sedekah mudah. Itu artinya boleh. Misalnya pemberian hadiah. Tapi ulang tahun sama-sama memberikan hadiah, yaitu namanya sedekah mudah. Kemudian selanjutnya adalah bentuk sedekah. Ada beberapa itu? 5. Yang nomor 1 adalah sedekah harta. Itu berarti sedekah yang menggunakan harta, duit, atau bisa berupa barang yang dibeli dengan uang. Ada pembangunan di MI misalnya, ini sedang membangun, kemudian bapak sampean memberikan semen 2 bungkus 2 sak, itu namanya sedekah harta. Selanjutnya adalah sedekah sikap yang baik kepada orang lain. Ada tamu kemudian disambut, monggo masuk, dibuatkan teh, minuman, disuguhkan roti, itu termasuk sedekah, namanya sedekah perbuatan. Kemudian sedekah lisan. Sedekah lisan itu misalnya nasihat yang baik, nasihat yang baik pada orang lain. Kemudian sedekah pikiran itu misalnya memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang baik. Dan yang terakhir adalah sedekah cara memberikan sedekah. Urut-urutannya, kalau kita mempunyai uang banyak, kita mau sedekah, diteliti dulu, diperhatikan dulu. Yang pertama yang diberikan adalah keluarga terdekat atau keluarga dulu. Adiknya, kakaknya, ada yang kesusahan atau tidak? Kalau ada, itu yang nomor 1 yang diprioritaskan, diberikan sedekah. Kalau keluarga dekat sudah sejahtera semuanya, sudah cukup semuanya, kemudian saudara terdekat, saudara-saudaranya. Kemudian kalau keluarga sudah, saudara sudah, yang ketiga adalah anak yatim. Anak yatim itu anak yang tidak mempunyai orang tua dan usianya belum balik, masih kecil. Yang keempat adalah tetangga. Kalau keluarga dekat sudah, saudara terdekat sudah, anak yatim sudah, nomor 4 adalah tetangga yang dekat dan yang jauh. Lihat lingkungan sekitarnya, ada yang membutuhkan atau tidak. Kalau ada, diberikan sedekah. Terus selanjutnya adalah sahabat. Yang terakhir, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang memiliki harta berlebih. Ini khususnya adalah sedekah harta. Kalau mau sedekah harta berarti syaratnya orang yang mempunyai harta lebih. Itu artinya hartanya banyak. Kalau sedikit untuk keperluan yang lain kok tidak cukup, ya sedekahnya dengan cara yang lain. Sedekah pikiran, sedekah tenaga, sedekah perbuatan, seperti tadi. Tapi kalau hartanya banyak, sedekahnya dengan harta. Terus yang kedua, sedekahnya itu harus ikhlas. Itu ridho.
tidak mengharap apa-apa, ikhlas karena Allah. Nomor 3, tidak menyebut-nyebut. Tidak usah menyebut-nyebut sedekah terus. Ya, diulang-ulang terus itu tidak usah karena dapat merusak pahala sedekah. Minggu kemarin kan sudah ya. Kalau orang memberikan sedekah kemudian menyebut-nyebut terus, itu seperti debu di atas batu yang licin. Kemudian ada hujan yang lebat. Kira-kira debunya bagaimana? Nah, pahalanya akan hilang. Tuh. Yang nomor 4 adalah tidak menyakiti orang yang menerimanya. Jangan sekali-kali memberikan sedekah tapi dengan diiringi perkataan atau kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, ini ada lembar kerjanya, dikerjakan yang berkaitan dengan sedekah. Ini satu kelompok 5 orang, ya dibuat kelompok berkelompok, berarti nggak sabar menghadapnya ke belakang. Nah seperti itu. Terus ini gabung. Di sini kok, sini kok. Nah, sama maju ke belakang. Waktunya 10 menit ya. 10 menit. Di situ ada petunjuknya. Petunjuknya di situ ada. Yang pertama adalah gambar. Ada gambar ini diidentifikasikan. Kemudian pengumpulan data, mencari sumber, yang lain mengolah data, dan yang terakhir nanti dipresentasikan. Presentasikan itu hasilnya diskusi disampaikan ke depan.
Sudah disampaikan di depan, dipresentasikan kelompok 1. Siapa yang mau maju? 2 orang lewat belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menpresentasikan hasil diskusi kami. Rukun dan syarat sedekah. A. Orang yang memberi syarat dan orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk B. Orang yang diberi syarat berhak memiliki benda itu, dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibu atau binatang. C. Ijab kabul di dalam pernyataan pemberian. Kelompok 2. 2 orang lewatnya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bersama sedekah. Sedekah wajib yaitu zakat yang harus dibayarkan. Contoh zakat fidyah, mahar dan kafarat. B. Sedekah haram yaitu sedekah yang dilarang untuk barang haram. C. Sedekah sunnah yaitu sedekah yang mendapat pahala untuk orang atau ceria. Ya, ada yang tanya apa tidak? Tidak. Ya, sudah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah harta seperti memberikan uang makanan, pakaian dan barang yang berguna pada dan miskin dan orang-orang miskin dan lain-lain. B. Sedekah sikap perbuatan seperti tersenyum, berhutang, menghalang jalan dan lain-lain. C. Sedekah lisan seperti berbicara serta mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau sudah, berarti kesimpulannya pada pembelajaran pertemuan kali ini, pelajaran fikih, kesimpulannya nomor 1 adalah hukum sedekah. Hukum sedekah itu apa? Hukum asalnya apa? Sunnah mu'akkad. Tapi pada suatu saat tertentu bisa menjadi hukum wajib. Seperti apa contohnya tadi? Ada orang yang sangat membutuhkan, kalau tidak ditolong itu bisa meninggal dunia, mengancam nyawa. Maka hukum kita membantu adalah
wajib, itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, rukun dan syarat sedekah. Rukun dan syarat sedekah itu yang pertama adalah orang yang memberi syaratnya memiliki benda dan berhak membelanjakannya, dan orang yang diberi syaratnya adalah berhak memiliki. Anak kecil yang belum berhak memiliki itu tidak boleh. Kemudian ijab dan qabul. Ijab itu pemberian orang yang memberi, qabul itu artinya perkataan orang yang menerima. Ijab itu perkataan orang yang memberi. Yang terakhir, barangnya adalah barang berharga yang bisa dijual itu. Terus selanjutnya adalah pembagian atau macam-macam sedekah. Keempat, sedekah wajib, sedekah haram, sedekah sunnah, sedekah mubah. Sedekah wajib itu sedekah yang harus dikeluarkan, misalnya zakat fitrah. Sedekah haram itu sedekah yang tidak boleh dilakukan, memberikan barang yang hukumnya haram atau memberikan barang yang didapat dengan cara haram, itu hukum sedekahnya adalah haram. Yang ketiga, sedekah sunnah. Selanjutnya adalah bentuk sedekah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedekah harta, itu sedekahnya dengan harta atau uang atau barang. Yang kedua, sedekah perbuatan, menyambut tamu, bersikap yang baik dengan teman. Kemudian sedekah lisan, memberikan nasihat. Sedekah pikiran, memberikan jalan keluar. Sedekah tenaga, membantu tapi dengan tenaga, misalnya kerja bakti. Selanjutnya adalah tata cara memberikan sedekah. Urutannya yang nomor 1, yang pertama adalah keluarga terdekat. Dilihat keluarganya sudah sejahtera apa belum, sudah cukup apa belum. Kalau keluarga sudah, yang kedua keluarga sudah, saudara sudah, yang ketiga adalah anak yatim. Anak yatim itu apa? Anak yang setelah keluarga sudah, saudara sudah, anak yatim sudah, nomor 4 adalah tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Terus yang nomor 5 adalah sahabat, teman, dan nomor 6 ibnu sabil, dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah orang yang diperintahkan untuk bersedekah. Syaratnya ada berapa itu? 4. Syarat yang pertama adalah memiliki harta hartanya banyak. Nomor 2, ikhlas atau ridho. Nomor 3, tidak yang nomor 4, tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. Mengerjakan soal evaluasi, waktunya 8 menit.
Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Kemas-kemas dulu. Minggu depan kita akan belajar tentang manfaat sedekah. Ya, jangan lupa dibiasakan bersedekah dalam bentuk apapun semampunya. Semampu kita minggu depan kita akan belajar tentang manfaat sedekah. Sedekah. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.